Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan beribadah. Mari kita memulai ibadah dan saya undang dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan memulai dengan berdiri. Pertolongan kita di dalam ibadah ini datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di tengah-tengah pergumulan dari hari lepas hari. Hari ini kami boleh berada dalam persekutuan bersama-sama di dalam ibadah, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami meyakini dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, bahkan kami diberkati melalui ibadah pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini, pagi ini kita masih boleh datang untuk menyembah Tuhan, untuk mensyukuri segala nikmat dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu. Mari kita boleh sama-sama akan menyembah Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu lebih lagi. Oh, mari kita akan sembah Tuhan. Haleluya. He's our God. Sing with me how great He's our God. And all we see how great, how great. Katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God.
Boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh memberi kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau terima sukacita pagi hari ini, sukacita dari surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang katakan kekuatanku. sama-sama. Haleluya. Amin. Kami mau bersorak bagimu Tuhan, sukacita. Amin. Mari sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya Selamanya. Amin. kasih setianya. Na 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 na. Amin. Na 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 na. 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 Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menerima bagian yang terbaik. Teduhkan hatimu. Kita hari ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan yang mahal itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat Ya Yesus. bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dengan darah-Mu Ya, Kau selamatkan kami Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Telah Terima kulihat kasih Tuhan. bukti kasih. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kau menderita gantikan Ya, terima kasih Tuhan. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Amin. Kini ku hidup menyenangkan. Mari sama-sama kita mau katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. oh kami bersyukur Tuhan. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus tercurah untuk menyelamatkan setiap kami. menebus Sekali lagi katakan terlalu besar. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus Katakan hidupku. Tercurah untuk menebus sekali lagi. hidupku. Mari katakan tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan boleh pimpin kami di dalam situasi PPKM. Kami masih bisa beribadah walaupun kami di rumah. Kami meyakini kehadiran Tuhan ada di tempat rumah kami, dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan juga hadir. Maka itu Bapa, kami butuh firman-Mu yang terus memberikan kekuatan, memberikan peringatan, bahkan menumbuhkan iman kami. Semakin kami melekat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang panik, kami beroleh ketenangan, beroleh satu jawaban daripada Tuhan, beroleh penghiburan daripada Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu tema hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dunia tidak ada kemerdekaan yang sejati. Negara boleh dilepaskan dari penjajahan negara lain, tapi begitu sang penguasa baru berkuasa, maka terjadilah satu penjajahan baru. Penjajahan dalam bentuk macam-macam. Orang yang berkuasa menguasai orang yang tidak punya kuasa. Orang kaya menguasai orang miskin. Orang pandai menguasai orang bodoh. Orang yang bermodal menguasai orang yang tidak punya modal. Bapak Ibu Saudara, itu sudah otomatis terjadi di dunia ini. Karena dunia dicengkeram oleh si jahat. Pikiran manusia senantiasa selalu di dalam kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang sejati itu dibutuhkan oleh setiap manusia, namun tidak pernah bisa menjumpainya. Bapak Ibu, kita akan membaca dulu di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak, yaitu Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ternyata kehidupan masih tertindas, kehidupan masih dikuasai penjajah, kehidupan masih dikuasai oleh bermacam-macam. Bapak Ibu Saudara, kata-kata merdekakan di sini eleuteros, artinya melepaskan dari sesuatu ikatan, melepaskan dari suatu perbudakan untuk menjadi hamba, yaitu hamba daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara,
kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jumpai ada banyak sekali kehidupan yang sesungguhnya seolah-olah orang-orang atau anak-anak Tuhan itu melihat kita belum merdeka. Karena apa? Karena kita melihat ketidakadilan. Kita melihat ada banyak hal yang membuat kehidupan kita seolah-olah tidak di dalam satu kemerdekaan yang sejati. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, memang Bapak Ibu secara badani, secara jasmani mungkin kita masih dalam jajahan atau di dalam satu intimidasi atau dalam satu pengawasan atau dalam satu kontrol ya oleh orang lain. Atau mungkin tanpa disadari kita terjajah, ada banyak yang tidak disadari. Contohnya kebudayaan. Bapak Ibu, negara itu eksis ketika kebudayaan mereka itu menjadi kebudayaan ciri khas negara itu sendiri. Tapi kalau sudah dijajah oleh kebudayaan lain, berarti negara itu terjajah. Bapak Ibu, kalau saya melihat ya banyak negara-negara lain terjajah dengan kebudayaan orang lain. Ya, kebudayaan itu menguasai dari negara itu sendiri. Kalau satu negara kebudayaan tidak ada, berarti negara itu sudah terjajah. Walaupun secara pemerintahan tetap eksis, tapi secara kebudayaan terjajah. Atau ekonomi, Bapak Ibu, kita bisa terjajah, kita bisa dikuasai oleh penguasa-penguasa yang memiliki kekuatan dalam ekonomi. Tapi pada hari ini kita perlu belajar, Eleuteros dilepaskan dari ikatan apa sesungguhnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Galatia 5, kalau kita bisa membaca, itu dikatakan bahwa kemerdekaan yang kita miliki itu diberikan oleh Tuhan untuk melepaskan kita dari satu jajahan dosa. Dosa yang menguasai manusia ujung-ujungnya adalah maut. Kita dilepaskan dari ikatan dosa. Perhambaan dosa dilepaskan Bapak Ibu untuk menjadi milik Tuhan. Dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak melahirkan secara biologis, tapi kita diangkat kembali, diambil kembali dari posisi kejatuhan kita. Kita dikembalikan kepada posisi yang sesungguhnya. Kita adalah milik Allah itu sendiri. Melalui kematian Kristus, kita dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu, jelas dikatakan di sini, kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, saya akan bacakan sampai ayat 16 saja. Galatia 5 ayat 13 sampai ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu, dikatakan apa? Menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, kehidupan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di sini orang Kristen ketika dimerdekakan, dia memperoleh satu status yang baru. Status yang baru apa? Kita sudah dilepaskan dari ikatan dosa, janganlah kita menggunakan kesempatan itu untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita memperoleh satu status yang baru. Status yang baru itu bukan lagi hamba dosa, tapi anak-anak Allah. Kita belajar di dalam kehidupan kita untuk mengikuti yang dikatakan perintah Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kehidupan seperti punya Bapa di surga, di mana kita satu keluarga besar, yaitu anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, memiliki status yang baru. Status di mana kita menjadi orang-orang yang terpilih sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 13 ini jelas dikatakan bahwa orang Kristen itu berbeda Bapak Ibu dengan orang-orang dunia. Bahkan di dalam gereja pun dibedakan. Orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh atau tidak. Sering saya jelaskan bahwa ada orang yang beragama Kristen, ada orang yang menjadi murid Kristus atau orang yang mengenal Kristus. Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen atau yang mengenal Kristus. Di dalam Maleakhi 3:18 itu dikatakan berbeda. Sama-sama beribadah tapi berbeda. Dibedakan. Kita berbeda karena kita punya status yang baru. Sehingga kita itu menjadi orang yang benar-benar berbeda. Berbeda bukan aneh. Ada banyak orang mengatakan kalau berbeda kita
udah harus menjadi orang yang aneh. Tidak, berbeda itu hampir sama dengan orang-orang yang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan, tapi tujuan kita berbeda. Saya berikan contoh Bapak Ibu, ini contoh klasik yang sudah lama. Waktu Korea dijajah oleh Jepang, Bapak Ibu, orang Jepang dengan orang Korea tidak bisa dibedakan. Tingginya sama, potongan rambutnya hampir sama, semua hampir sama Bapak Ibu. Jadi orang-orang Jepang itu bingung karena takut ada penyusupan. Di tengah-tengah kelompok mereka ada penyusupan, jangan-jangan nanti Jepang bisa digerogoti kekuasaannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka ingin melihat ada pengacau atau ada penyusup masuk atau tidak. Bagaimana cara melihat antara Jepang dengan Korea itu orangnya hampir sama? Mereka disuruh mandi bareng Bapak Ibu. Setelah mandi bareng, membersihkan tubuh dengan handuk. Dan Bapak Ibu tahu apa bedanya? Kalau orang dikatakan orang Jepang, itu kalau mandi, setelah mandi, ini ilustrasi yang saya baca. Kalau mandi, setelah mandi, dia kalau mencuci muka dia, membersihkan mukanya dengan anduk, dikatakan anduk itu dibuka lebar, kepalanya yang muter, katanya. Jadi kepalanya yang muter, anduknya diem. Ya. Sedangkan orang Korea dikatakan anduknya yang muter, kepalanya diem. Jadi kelihatan perbedaan. Sama orang Kristen, itu akan kelihatan perbedaannya. Terutama di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apakah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Di dalam Mazmur 46 jelas dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah bisa diandalkan. Loh Pak, ternyata pendeta juga mati. Ya, saya bilang, iya. Kenapa? Karena kematian urusan Tuhan. Masalah penyakit itu urusan kita, menjaga prokes tidak. Saya bersyukur gereja ini semua Anda lihat, wah dipasang semua ini prokes. Luar biasa banget Bapak Ibu, sterilisasi ruangan. Itu harus Bapak Ibu, karena kita jangan gegabah. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti tidak mengikuti hal yang demikian. Kita belajar mengandalkan Tuhan seutuhnya. Tapi prokes harus dilakukan. Sering saya katakan kepada jemaat, kekristenan itu dibutuhkan iman, imun, dan menjadi aman. Apa maksudnya? Orang yang beriman itu percaya kepada Tuhan. Akhirnya imunnya dia naik. Orang yang percaya Tuhan itu imunnya naik. Dan saat ini banyak orang yang kena dan menderita tambah parah karena imunnya menurun. Kenapa? Karena mereka takut mendengar berita kematian. Padahal Bapak Ibu, berapa banyak yang saya baca bahwa pandemi ini memang cepat. Tetapi angka kematian itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Hanya sekian persen dari sekian orang. Bapak Ibu, tahun 1918 pernah terjadi pandemi yang dikatakan flu saat itu, Perang Dunia Pertama. Bapak Ibu, jumlah penduduk dunia 1,5 miliar kira-kira. Yang kena wabah itu 500 jutaan. Dan yang mati kira-kira 50 juta saat itu. Tetapi beberapa waktu ditemukan obat dan sampai hari ini flu itu bukan hilang. Flu itu masih ada, tetapi tidak menakutkan karena ada obat-obat yang bisa menangkal semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, iman kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan pun akan memberikan solusi. Tak mungkin Bapak Ibu ini tak ada solusi. Jadi orang Kristen sebagai anak-anak Allah memiliki status yang baru. Statusnya menjadi anak-anak Allah, di mana kita sudah dimerdekakan dari ketakutan yang ada. Walaupun kita secara manusia mungkin terjajah di daerah jajahan-jajahan yang ada di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah dimerdekakan dari ketakutan yang ada. Bahkan yang dikatakan status baru ini menjadi satu bagian dari kehidupan orang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-14, Galatia 5, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, yang kedua ini kita harus tahu, kemerdekaan yang sejati harus menjaga bahaya-bahaya baru. Bahaya baru bukan karena penjajah, tapi bahaya baru itu rongrongan dari dalam. Bapak Ibu, kalau di dalam satu komunitas ada 400 orang mungkin ya, 400 orang itu mungkin saya yang pimpin. Tidak semuanya orang itu suka sama saya. Pasti di antara 400 ada orang yang tidak suka. Dan orang yang tidak suka inilah yang sering menjadi bahaya baru. Dalam satu negara juga begitu. Bahaya baru yang paling parah adalah diri kita sendiri. Bahaya baru apa?
untuk kita tidak bisa mengasihi sesama, untuk kita bisa hidup di dalam dosa, karena bahaya baru itu tanpa kita sadari mengintip dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada satu juk juga. Juk ini tentang tidak menyepelekan satu bangsa. Juk ini peristiwa yang terjadi di padang gurun, di mana suku Bedouin itu dari satu kota ke kota lain, dia mau beli barang, membawa beberapa onta, dan onta itu membawa barang-barang itu di luar, dan satu tenda dibangun untuk sang Bedouin atau yang pemilik onta. Lalu onta yang tunggangan dia itu di luar tenda, sebelah tenda. Ketika hari semakin malam, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Si onta itu kedinginan, kepalanya dimasukin ke tenda. Si orang Bedouin bilang, ngapain lu kepala lu masuk ke sini? Pak, Tuan, katanya, Tuan, kepala saya kedinginan, kalau besok sampai sakit kepala gue gak bisa angkat kamu loh, katanya. Itu onta bisa berbicara, Bapak Ibu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Si orang Bedouin bilang, oke, kalau kepala aja nggak apa-apa, tapi jangan semua ya, karena ini tenda hanya cukup satu orang. Oke. Menjelang subuh, Bapak Ibu, antara jam 3 pagi, itu masuklah punggung onta. Dia bilang, punggung ini tempat duduk Tuan. Kalau sampai kedinginan, Tuan nggak bisa duduk di tempat aku, susah nanti aku bawa kamu. Oke, enggak apa-apa lah, ya, tapi jangan semua. Menjelang pagi, Bapak Ibu Saudara, antara jam 4 pagi, si orang Bedouin ini ditendang keluar, onta masuk di dalam tenda. Inilah gambaran kehidupan bahaya baru dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, dosa merasuk pelan-pelan dalam satu kehidupan kita. Akibatnya Bapak Ibu, kita tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita menjadi hamba dosa kembali. Bapak Ibu, tanpa disadari, kehidupan manusia akhir-akhir ini, semuanya hanya mementingkan diri sendiri. Padahal kalau kita tahu bahwa COVID ini mengajarkan kita untuk satu, yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Anda tidak bisa lari kemana-mana. Orang kaya, orang yang punya segala sesuatunya, mati hanya gara-gara gak bisa beli oksigen. Bapak Ibu, oksigen selama ini kita ngisap gratis. Tapi ketika kena pandemi ini, Anda gak bisa lari kemana-mana. Saya mendengar beberapa hari ini orang-orang yang top, orang-orang yang luar biasa, meninggal dunia, dibawa lari ke Singapura, tidak keburu. Dan salah satu tulisan seorang yang punya bank di Meksiko, dikatakan oleh anaknya, Bapak saya bisa beli segala sesuatu, tapi hanya untuk beli oksigen saja gak bisa. Padahal selama ini kita nikmati gratis, kita gak pernah mengucap syukur. Maka itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahaya baru. Rong-rongan tanpa kita sadari, pelan-pelan akan merajuk menguasai kita. Ada dalam kehidupan setiap manusia. Akibatnya, dalam kehidupan orang itu tidak ada damai sejahtera. Membuat kacau di mana-mana. Kenapa? Karena ada satu bahaya baru. Kekristenan diajarkan bahwa kemerdekaan memberikan kita, yaitu satu yang disebut status baru. Tapi harus waspada, ada bahaya baru. Nah, yang ketiga, di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-14-15 itu tadi, dikatakan dalam ayat itu, Bapak Ibu, kita punya falsafah baru. Falsafah baru itu adalah kasih. Memang tidak gampang, Bapak Ibu. Dalam situasi pandemi ini kita bisa melihat berapa banyak orang-orang yang melakukan tindakan kasih. Gereja-gereja Tuhan, ada yang beli oksigen dibagikan, ada yang membelikan sembako dibagikan. Memang kita itu silent, tidak diekspos, karena kita tidak mencari nama, tapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Falsafah baru. Falsafah baru itu adalah hukum yang utama dan terutama. Yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Anda yang terberkati, Anda yang saat ini punya banyak berkat. Mungkin di gereja kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lakukan sesuatu apa yang bisa engkau lakukan. Semampu kita, Bapak Ibu. Lakukan. Karena apa? Karena falsafah baru itu ada dalam benak kita, pasti kita akan melangkah untuk melakukan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak pandangan kalau kita mendengarkan di YouTube, dikatakan bahwa jalan keselamatan ada 3, itu salah Bapak Ibu. Jalan keselamatan cuma ada 1, yaitu hanya di dalam Yesus. Akibat engkau di dalam Yesus, engkau akan berbuah yang disebut perbuatan baik. Engkau akan berbuah yang disebut mengasihi sesama. Jadi kasih bukan jalan keselamatan, tapi kasih itu buah dari keselamatan.
Perbuatan baik adalah buah keselamatan. Orang Kristen tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Orang Kristen tidak diselamatkan karena mengasihi sesama. Tapi orang Kristen diselamatkan karena Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, maka dia akan bisa mengasihi sesama. Kalau Anda baca dalam Injil Matius pasal 25, penghakiman terakhir nanti akan terjadi satu pertanyaan dari Tuhan, di mana ada banyak orang-orang yang harus dibantu, orang-orang yang miskin. Lalu ditanya, kapan Tuhan engkau lapar? Kapan Tuhan engkau terpenjara? Kapan Tuhan engkau tidak berpakaian? Bapak Ibu Saudara, Tuhan bicara bagaimana? Kalau engkau lihat ada orang yang paling hina ini, engkau tidak lakukan apa-apa, engkau tidak melakukan untuk aku. Saat orang-orang itu lapar, itu menggambarkan Tuhan itu sendiri yang mengalami kelaparan. Kenapa kita tidak berbuat sesuatu? Makanya Amsal Sulaiman mengatakan, kalau engkau berbuat sesuatu kepada orang hina, maka engkau memiutangi Tuhan. Bapak Ibu, falsafah baru ini harus ada. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mengalami kemerdekaan sejati. Engkau kaya menumpuk kekayaanmu sendiri, tapi engkau menjadi orang yang medit bin pelit alias kikir bin cetil. Kenapa? Karena engkau hanya menumpuk kekayaanmu sendiri. Jelas engkau tidak mengalami kemerdekaan sejati, Bapak Ibu. Kok bisa, Pak? Ya karena engkau di hadapan mata Bapa di surga, engkau bukan orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan itu. Alkitab tulis, orang yang sudah mengalami kemerdekaan sejati, ada falsafah baru, mengasihi sesamamu manusia, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, pandemi yang terjadi ini mengajar kita satu, untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu apakah ini terus berjalan seperti ini, ibadah online dan sebagainya. Karena ini peringatan bagi dunia, terutama orang Kristen. Kalau di Jakarta ini, berapa banyak hamba-hamba Tuhan ingin membuat satu proyek. Ya, saya katakan proyek. Proyek apa? Proyek gereja. Jadi gereja sudah dijadikan seperti usaha. Mereka mau membuat mall, mau membuat satu lapangan yang besar, sudah beli tanahnya, mau dibuat di sana. Bapak Ibu, kelihatannya bagus, tapi Tuhan bukan trading, Tuhan bukan CV, Tuhan bukan yang dikatakan perusahaan dagang. Tapi Tuhan itu adalah satu lembaga untuk menyelamatkan manusia. Mungkin dikatakan kita banyak rugi untuk dunia. Kenapa? Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, falsafah baru. 3 poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama, yang dikatakan kita dirubah punya status yang baru. Bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi anak-anak Allah. Kita mesti waspada ketika kita menjadi anak-anak Allah. Iblis gak pernah tinggal diam. Dia berusaha merongrong kita untuk jatuh, untuk kita menghindari daripada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, falsafah baru. Lalu bagaimana Pak kita bisa melakukan? Ayat yang ke-16, Galatia 5 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, kita sering tidak mampu. Kehidupan orang Kristen kadang-kadang kita nggak mampu di tengah-tengah dunia ini. Kita manusia daging yang sudah berdosa. Kadang-kadang kita terpancing, entah itu emosi kita, entah itu pikiran kita, entah itu perbuatan kita. Apalagi di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita untuk menolong orang lain, kadang-kadang kita berpikir, untuk diriku sendiri aja aku susah, bagaimana aku bisa lakukan untuk orang lain? Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, Roh Kudus mampu memberikan Anda kekuatan luar biasa. Caranya kita nggak tahu. Saya ingin saksikan Anda, Bapak Ibu, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ini, pelayanan saya ke Israel tutup. Tidak ada semua. Seluruh grup yang mau berangkat, pending, tidak tahu sampai kapan bisa berangkat. Yang kedua, ratusan pelayanan saya di gereja, semuanya cancel. Lalu saya berdiam diri di rumah, saya bilang sama istri saya, kita tiap hari cuma berjemur kayak keropok biar kering, ya. Tambah lama tambah hitam. Lalu apa? Masuk ke kamar, makan, doa, makan, tidur, doa. Itu aja yang kita lakukan. Saya bilang kita nggak bisa, kita harus keluar. Harus keluar pakai protokol kesehatan. Yang penting Tuhan pasti pelihara. Singkat cerita Bapak Ibu, jadwal
untuk orang-orang kebaktian pemulung, ini tahun kemarin ya, Bapak Ibu, pas Natalan, Bapak Ibu, dikatakan bahwa tidak dirubah. Cuma Pak pakai protokol kesehatan, yes. Singkat, yang datang itu pemulung kira-kira 500. Dan Bapak Ibu tahu, ibadah pemulung itu proyek yang disebut proyek Kamsia atau proyek terima kasih. Selesai ibadah, terima kasih. Berangkatlah saya ke Bandung, Bapak Ibu, jam 2 siang, ibadahnya di jam 5 sore. Dan ketika sampai di sana, Bapak Ibu, jarak tempat duduknya memang cukup jauh-jauh. Itu ruangan bisa isi kira-kira 2.000, cuma diisi 500 orang. Jadi jaraknya cukup jauh, saya ibadah khotbahnya pun jauh, Bapak Ibu. Nah, tetapi di sana ditulis, Bapak Ibu yang berusia lanjut 60 ke atas, mohon ibadah online. Jadi suruh live stream aja. Wah, saya bilang, lu gimana? Jemaat gak boleh datang yang umur 60 ke atas. Pendetanya umur 70 tahun. Nah, kamu gimana? Nah, Bapak Ibu, di sini saya layani dengan sukacita. Saya pulang. Ya jujur, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah berhutang. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhutang. Dengan cara Dia yang tidak bisa kita pikirkan. Saya sudah lama gak pernah ketemu orang ini. Tiba-tiba masuk satu telepon dan saya lihat itu angkanya saya gak kenal karena gak ada namanya. Saya diam. Biasanya kalau orang saya gak kenal saya gak angkat. Dia telepon lagi 2 kali, 3 kali saya angkat. Karena sering saya angkat, Pak saya menawari ini dari produk ini bisa diangsur begini dan sebagainya. Itu sering terjadi. Jadi saya gak pernah angkat kalau gak ada nama, gak ada orang yang saya kenal. Sampai 2 kali ketiga saya angkat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertanyaan begini, Bapak ini nomor telepon, mohon maaf ini nomor telepon Pak Pendeta Jinarko? Iya benar, ini siapa? Karena nomor HP saya tidak pernah berubah Bapak Ibu. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Ya. Nah dia bilang, saya X. Ya. Oh ya, saya punya teman nama itu banyak, ada 4. Yang mana? Saya dari Bandung, yang mana ya? Saya lupa. Lalu dia bilang, saya tahun 95 pernah ikut Bapak ke Israel. Oh yes, terus ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Masalah, mungkin ada masalah yang penting. Mungkin dia punya saudara sakit di Jakarta dan sebagainya. Singkat cerita, pikiran saya itu salah. Dia cuma bilang gini, mohon maaf Pak, bisa nggak dikasih nomor rekeningnya? BCA-nya berapa? Coba Bapak Ibu, saya nggak pernah pikirkan itu. Apa cuma sampai di sana dari Bapak ini Bapak Ibu. Bulan berikutnya nyambungnya dari mana? Dari Kalimantan Bapak Ibu. Seorang anak Tuhan itu waktu itu dia membuka satu usaha LPG dan juga oksigen. Ya, waktu pertama dia mau tiang pancang, dia minta saya doakan dan saya doakan di kota Martapura. Dan Bapak Ibu, setelah itu dia buka lagi di Palangkaraya, bahkan di Pangkalan Bun, Bapak Ibu. Oke, saya bersyukur aja, dia berkembang, diberkati Tuhan. Tiba-tiba dia telepon saya dan dia minta nomor rekening. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah membiarkan saya sampai kelaparan. Maka itu orang Kristen, kekuatan kita sendiri tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Kita tak berpikir sampai istilahnya pemeliharaan Tuhan sampai seperti itu. Sampai teman saya bilang, kamu kok bisa tenang-tenang ya? Kamu kan tidak punya gaji tetap. Kamu kan tidak punya satu penghasilan yang bisa kamu terima setiap bulannya. Kok kamu bisa tetap eksis? Ya, karena Tuhan. Saya tidak lakukan apa-apa, malah kita mau berusaha jualan kue. Istri saya mau buat kue. Ya, pertama dicoba, begitu banyak pesanan, saya bilang no. Kalau banyak pesanan akhirnya jam doa kita kurang, lalu nanti kamu sakit. Yang jadi masalah apa? Peringatan seperti dulu itu waktu anak-anak masih kecil. Bapak Ibu, saya pernah lakukan waktu anak-anak masih kecil di Surabaya. Saya belum bergabung gereja. Jadi maaf, keluar dari gereja lama, saya belum bergabung sama gereja. Saya usaha jualan kue sus waktu itu sama istri saya. Di Surabaya seluruh supermarket itu ambil dari kue sus dari kita. Tidak pernah ada yang kembali. Semuanya habis. Begitu saking banyaknya Bapak Ibu Saudara, 17 Agustus pesanan itu mulai dari sore kita ngopen kue sus sampai besok pagi. Itu nggak tidur. Akhirnya apa? Yang sakit gantian. Kalau enggak saya, istri saya, anak saya bilang kita berhenti. Kita andalkan Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani Dia. Apapun yang ada, itu yang bisa kita makan. Bapak Ibu, apakah kita menjadi lebih baik? Tidak. Kayaknya itu seolah-olah kita diuji luar biasa. Apa itu Pak?
Saya sampai pernah kehabisan, beras. Beras itu hanya untuk anak saya dua-duanya. Yang penting dia makan. Kita satu hari makan 1 kali. Lauknya dari mana? Lauknya dikasih telur sama mama, dikasih telur sama siapa? Untuk anak dua-dua. Sampai anak saya itu Bapak Ibu 2 minggu makan telur terus, akhirnya bisulan kepalanya. Kenapa? Keluar di mana bisul, makan telur terus. Bapaknya dan ibunya apa yang dimakan? Di depan rumah kita di sawah, waktu di Kenjeran itu rumah saya di sawah. Tiap hari ambil kangkung yang di atas air. Istri saya keturunan Sunda, wah luar biasa. Sunda suka daun, ya suka daun luar biasa Bapak Ibu. Saya diajar makan daun dari hari ke hari, dari daun beluntas, ya daun kangkung Bapak Ibu, dari daun ke daun. Yang belum kita makan daun jendela saja Bapak Ibu. Nah lalu apa yang terjadi? Kangkung kita makan tiap hari 1 kali, cuma nasi sama kangkung. Ditumis, kangkung semua. Bapak Ibu 1 minggu teler, 1 minggu tidur terus. Kenapa? Rupanya kangkung punya zat besi yang tinggi. Ya, saya pernah alami, bahkan pernah bosan kangkung diganti sama istri saya. Yang penting beras, dikasih kelapa. Coba ibu-ibu di rumah, coba nanti dalam suasana pandemi di rumah, kreasi baru. Ya, beras, habis ditanak, sudah matang, parutin kelapa. Diaduk sama rata dengan berasnya, ya sama nasi, diaduk rata, kasih garam sedikit, cukup aja. Lalu dimakan, enak ibu-ibu. Tapi 1 minggu cacingan. Saya pernah alami. Jadi kehidupan ini memang diizinkan Tuhan. Lalu bagaimana? Kita andalkan Dia. Kekuatan kita bukan dari tubuh kita, kekuatan kita bukan dari daging kita. Sempat saya sampai bilang sama istri saya, gue gak usah jadi pendeta, gue kerja lagi aja. Karena apa? Karena gue merasakan ini bukan panggilan kali. Kenapa? Karena kok hidup kayak begini. Bapak Ibu hampir putus asa. Tapi istri saya sebagai penolong, bukan perongrong. Dia yang dikatakan pendorong, bukan penodong. Dia katakan, Pak, tunggu Tuhan, tunggu Tuhan. Bapak Ibu 4 tahun menunggu. Bayangin bapak-bapak, coba Anda pikir anakmu dari kecil sudah mulai mau sekolah. Uang belum ada. Kontrak rumah itu bukan kontrak kos, pindah-pindah. Ya, pemasukan belum ada. Uang yang ada dulu sisa tabungan itu dimakan terus habis akhirnya. Lalu apa yang kau harapkan? Kau pasti akan cari pekerjaan. Bapak Ibu, pasti. Kenapa? Kita sebagai bapak bertanggung jawab untuk anak. Tapi istri saya bilang, tunggu Tuhan, tunggu Tuhan. Bapak Ibu sampai menunggu belum ada jawaban. Bapak Ibu, waktu itu anak saya lagi main-main yang gede. Dia mau pulang ke rumah. Dia ada seorang yang bapak-bapak di depan rumah itu lagi potong ikan kerapu, Bapak Ibu. Ikan kerapu itu dibesiangin, lalu dia bertanya, Mbak Arif, dia bahasa Jawa. Iku iwak opo? Iki kerapu enak. Orang itu ngomongnya agak nggak enak Bapak Ibu. Dia berbicara suku. Kamu bapakmu itu Cina, pasti bisa beli. Coba suruh beli, ini enak ikan kerapu katanya. Dia pulanglah namanya anak kecil. Papa, katanya Mbak Arif itu ikan kerapu itu enak. Papa bisa beli, tolong beli dong Pak. Papa nggak punya duit sayang, nanti kalau punya duit Papa beliin ya. Minta dong sama Tuhan. Papa bilang Tuhan tuh bisa kasih, Tuhan bisa pimpin. Minta dong, ayo kita doa. Bayangin anak saya bicara begitu Bapak Ibu. Hati saya teriris-iris. Terus saya bilang sama istri saya, aku ke rumah Papa aja dah, mau pinjam duit supaya nanti pulang beli ikan kerapu supaya dia senang. Gak usah, ngapain? Gak ada, bilang gak ada. Ya udah biarin aja, anak-anak sebentar lagi lupa. Saya gak bisa begitu. Saya diem, saya ingat, saya punya kenur, punya senar Bapak Ibu, yang cukup panjang yang saya suka pakai mancing. Saya ambil, saya kantongi, saya gak punya duit Bapak Ibu, gak punya duit. Lalu gimana? Saya pergi ke jalan, di jalan Kenjeran ada truk yang menuju ke Perak. Saya naik truk itu dan sampai di Perak. Di Perak di sana saya tanya orang, Pak, ada umpan Pak? Nggak ada, semalam nggak dapat, ikan buntek aja di sini, ikan yang makan, aduh habis umpan. Saya lihat kiri kanan nggak ada yang kasih umpan. Saya diam, saya berdoa sambil nangis, Tuhan masa aku pulang nggak bawa apa-apa Tuhan, kasihan anakku, kasihan Tuhan, sekali aja Tuhan kasih kesempatan Tuhan, aku kepingin bicara kepada anakku, Tuhan luar biasa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu ketika saya habis berdoa amin, di kaki saya itu ada tas kresek, kantongan kresek Bapak Ibu, dalamnya itu isinya itu bala-bala atau orang bilang gorengan, ote-ote orang Jawa bilang. Ada 2 biji Bapak Ibu. Lalu saya injak-injak ini, saya buka. Wah, coba aja buat umpan. Saya gunting menjadi 2, jadi 4 potong.
Saya gunting, saya pasang di pancing, saya masukin. Orang-orang sama tertawa semua. Umpan udang aja nggak dapat, kamu umpan OT-OT katanya. Kamu mancing apa? Ya mancing ikan. Saya saking putus asa, saya tarik. 1 jam tidak ada yang gigit. Begitu kira-kira 1,5 jam, tiba-tiba pancing saya itu tertarik. Pas kebetulan kapal Pandu itu lewat. Nah, kecantol kapal katanya. Semua pada berteriak begitu. Saya embat begini, kalau kita suka mancing, kita tahu ini ikan. Ini ikan. Saya tarik ulur. Singkat cerita, sampai ikan saya naikkan ke atas, itu kira-kira 2,5 kilo beratnya ikan kerapu. Ikan kayak tokek itu Bapak Ibu. Nah, namanya manusia itu tetap ada keserakahan Bapak Ibu. Umpan masih 3 dan masih siang. Saya cemplungin lagi yang kedua. Yang kedua disambar lagi Bapak Ibu. Yang ketiga disambar lagi, yang keempat disambar. Akhirnya 4 biji saya dapat ikan, Bapak Ibu, 4 ekor. Ya, 1 gede, agak kecil, berurutan. Kayaknya keluarga kerapu yang kami tangkap. Nah, pas waktu itu ada kapal sandar di samping itu, kapal China, Bapak Ibu. Ya, kapal Tionghoa katanya, Tiongkok. Bapak Ibu lagi bersandar di samping. Kebetulan di atas itu orangnya lihat. Dan dia lihat ikan kerapunya, dia tunjuk-tunjuk gini sambil kasih duit, diginiin duitnya. Saya nggak mau 5.000 buat apa? Saya bilang tambah lagi. Kalau kamu ambil 2, lu tambah 15.000. Jadi 20.000. Akhirnya dia turun, dia ambil 2 dikasih 20.000. Dan dia kasih juga itu putaucio, itu yang dikatakan perasan dari tape. Itu 4 botol. Saya pulang tidak naik truk, saya pulang itu naik angkutan. Sampai di rumah saya kasih istri saya itu nggak percaya. Kenapa? Kamu jangan-jangan manusia lamamu kamu perbuat lagi. Kamu pergi ke tempat-tempat orang gitu, kamu minta duit ke mereka, lalu kamu beli ikan dan balik. No, aku tidak seperti dulu. Aku sudah punya status baru. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan sejati tidak akan Anda temukan di dunia. Hanya dalam Yesus ada kemerdekaan sejati. Anda tidak terpengaruh dengan situasi apapun juga, karena Anda hanya melihat Tuhan. Status baru Anda miliki menjadi anak-anak Allah. Bahkan waspada bahaya baru yang mengintip untuk Anda jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, falsafah baru. Ayo kita belajar saling mengasihi, terutama orang-orang seiman, dan juga nanti keluar kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita belajar terus andalkan Roh Kudus. Anda dan saya tak mampu, Anda dan saya bisa jatuh bangun, tapi Roh Kudus memampukan Anda dan saya. Hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin Anda sekarang lagi jatuh bangun, minta Roh Kudus pimpin aku. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, angkat tanganmu dan kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini dalam ibadah online ini kami diingatkan, kemerdekaan sejati hanya kami peroleh di dalam Yesus. Di luar Yesus kami tak beroleh kemerdekaan sejati. Ajar kami yang punya status baru menjadi anak-anak Allah. Ajar kami terus hidup berkenan di mata-Mu Bapak. Pimpin langkah-langkah kami. Kami selalu waspada akan bahaya baru yang ingin menjatuhkan kami. Maka itu Bapak berikan kemampuan kami. Roh Kudus memimpin kami supaya kami mampu tegak berdiri, memberikan kasih kepada sesama. Engkau lihat anak-anak-Mu yang jatuh bangun, yang mengangkat tangannya di rumah. Tuhan jamah mereka. Berikan mereka kemampuan, Roh Kudus jamah mereka, berikan mereka kekuatan. Mungkin saat ini ada mereka yang frustrasi karena perusahaan mereka mengadakan pengurangan pegawai dan mereka orang-orang yang saat ini mungkin terpangkas. Maka Bapak Ibu berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan hikmat sehingga ada jalan keluar untuk menghidupi kehidupannya. Berkati mereka Bapak Ibu. Mungkin ada yang terpapar COVID. Kami percaya COVID itu tidak mematikan. Karena kematian itu kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang mengambil nyawa kita. Maka itu COVID ketika terpapar dalam diri mereka disembuhkan, ditahirkan oleh Tuhan melalui obat-obatan dokter. Terlebih setiap kami Tuhan yang saat ini sehat. Biarlah kami waspada dan berjaga-jaga melalui prokes supaya kami tidak terpapar COVID. Bapa, pimpin setiap anak-anak-Mu, setiap yang hadir baik di rumah, ada satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan jamah. Berkati para penatua, para majelis jemaat di tempat ini. Berkati yang terlibat pelayanan hari ini. Berkati para hamba Tuhan full timer, khususnya Gembala Sidang Bapak Pendeta Gunawan.
Kami percaya Tuhan Kau berikan hikmat marifat di dalam setiap pelayanan yang ada. Kemanapun hamba-Mu berada, Tuhan memberkati. Setiap pos-pos PI yang ada, Tuhan berkati. Segala kebutuhannya Tuhan cukupkan. Berkati keluarganya, apapun yang dicita-citakan dibuat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, mari kita menyanyi bersama-sama dengan pujian Tertumpah Darahnya. Seorang pun datang di dunia bagaikan Yesus Tuhanku. Dengan kasih-Nya memimpin domba-Nya kembali ke rumah Bapa. Tertumpah darah-Nya sebab dosaku, dikorbankannya diri-Nya. Ya Yesus Tuhanku, sembah padamu. Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah tebus dosaku. Jiwaku gelisah, tiada gemar, ku cari damai di surga. Lalu ku dengar firman-Nya yang benar dan datang pada salib-Nya. Tertumpah darah-Nya sebab dosaku, dikorbankannya diri-Nya. Ya Yesus Tuhanku, sembah padamu. Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah tebus dosaku. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengambil akan roti yang menggambarkan, melambangkan akan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah karena dosa-dosa umat manusia, karena dosa saudara dan saya. Keselamatan yang kita peroleh adalah karya penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dulu.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami sebagai orang-orang yang berdosa dimungkinkan untuk datang kepada Tuhan, dimungkinkan untuk menghadap kepada Tuhan, dimungkinkan untuk menyebut Engkau sebagai Bapa kami, karena karya penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di atas Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan buat jaminan yang Tuhan berikan kepada kami. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan. Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berpegang akan cawan yang berisi air anggur. Ini merupakan lambang daripada darah Tuhan Yesus, darah yang telah tercurah di atas Bukit Golgota, darah yang memberikan penebusan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada,
yang pada saat ini mereka bergumul dengan masalah kesehatan, atau mungkin pada saat ini mereka mengalami akan positif COVID-19. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah takut, kekhawatiran, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menjamah mereka, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati untuk isoman maupun untuk perawatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan memberkati dokter yang merawat, obat yang diminum juga diberkati oleh Tuhan menjadi kesembuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari maha kuasa, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari dalam raya, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari yang kuat dan perkasa, mari puji Tuhan, mari puji Dia, Allah yang maha kuasa, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Yesus bersama dunia, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Dia sang anak domba Allah, mari puji Tuhan, mari puji Dia yang mati bagi kita, mari puji Yesus bersama dunia, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Dia pujilah Roh Maha Kuasa, mari puji Tuhan, mari puji Dia penolong yang setia, mari puji Dia penghibur yang sejati, mari puji Dia pujilah Roh Maha Kuasa, mari nyanyi puji Tuhan, puji Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui.
Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri akan ibadah pada hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi penolong dan sahabat kami pada saat-saat kami menghadapi pergumulan demi pergumulan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa di samping kami dan Engkau senantiasa memberikan kekuatan pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan setiap waktu, setiap saat, yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu dengan masalah pekerjaan pada saat ini. Kalau pada saat ini mereka kehilangan akan pekerjaan, kami berdoa Tuhan Engkau akan membuka jalan sehingga ada lapangan pekerjaan kembali. Kalau pada saat ini bisnis mereka mengalami penurunan, Tuhan kami berdoa Engkau berkati usaha daripada jemaat-Mu. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau akan menyertai akan mereka, Engkau akan menolong akan mereka. Bahkan untuk anak-anak mereka yang masuk sekolah, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong di dalam pelajaran-pelajaran melalui online. Engkau memberikan akal budi, kepastian pada mereka, dan kebutuhan demi kebutuhan Tuhan juga akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, satuan tugas penanganan COVID dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, Engkau beri hikmat, Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Engkau juga akan menjaga keluar masuk mereka. Dan kami berdoa supaya apa yang dia lakukan dapat melandaikan akan pandemi COVID pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang sedang digalakan. Kami berdoa Tuhan supaya seluruh masyarakat Indonesia mereka mengalami akan vaksin, sehingga terjadi akan satu kelompok masyarakat yang kuat, yang tangguh di dalam menghadapi penyakit ini. Oleh sebab itu kami berdoa, kami mempercayakan untuk mereka yang sedang melaksanakan vaksin ini ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk TNI Polri di dalam tugas mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Engkau juga akan memberkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui.